Maaf, maaf, mengambilnya beli apa? Beli. Oh, beli ya? Beli. Nggak Kan, langsung ambil ya, Pak RT ya? ini kan ada yang punya gitu Oh, kan. iya. Targetnya dari petani itu sholat 5 waktu aja. Ya, menjadi indikator keberhasilannya adalah sholat 5 waktu. Nah, itu tadi salah satunya harus ada insentif untuk para petani. Kalau bisa di PNS kan. Karena membantu ekonomi masyarakat khususnya dari pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kandatek Media, saat ini saya sedang berada di kampus Smart Farm Academy Tangerang yang berlokasi di Kampung Tapos, RT 04 RW 02, Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kampus Smart Farm Academy Tangerang didirikan di atas lahan seluas 2128 meter dan dilaunching pada tanggal 16 Maret 2023 yang dipelopori oleh Presiden Smart Farm Indonesia, yakni Bapak Haji Riyadno, yang berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, diantaranya Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI, PT Paragon, Patriot Ketahanan Pangan, pemerintah Desa Tapos, unsur masyarakat, dan stakeholder lainnya. Program Smart Farm Academy dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dan harus bisa menjadi salah satu rujukan wisata edukasi agar masyarakat semakin mengenal seluk-beluk pertanian dan bangga menjadi seorang petani. Dengan adanya kolaborasi, sinergi, kontribusi, dan partisipasi yang dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian yang maksimal, pusat pelatihan pertanian seperti kampus Smart Farm Academy ini didirikan sebagai wadah menyebarkan dan menyampaikan informasi teknologi berbasis agribisnis. Selain mengajarkan sistem produksi pertanian yang baik, pusat pelatihan pertanian juga membimbing penerapan teknologi, mengembangkan metode pembelajaran melalui metode percontohan, dan tak kalah penting, membantu penyuluhan pertanian serta menumbuhkan spiritual. Smart Farm yang disebut juga dengan pertanian cerdas merupakan solusi penerapan teknologi informasi dan komunikasi seperti sensor, Internet of Things, Big Data Analytics, robotika, dan kecerdasan buatan atau AI dalam proses pertanian yang dapat memberikan efisiensi biaya, waktu proses produksi, dan beberapa riset juga menyimpulkan bahwa Smart Farm itu bisa meningkatkan pendapatan serta peningkatan produksi. Diharapkan dengan terus berkembangnya teknologi Smart Farm dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan global di masa depan, sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi, efisiensi tinggi, dan juga profit yang lebih tinggi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kandatek Media, saat ini saya sedang bersama dengan yang punya wilayah. Jadi ini Pak RT dari kewilayahan RT 04 Kejarwan 02 Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa. Nah, di sini saya akan mengurai tentang pandangan dan terkait bagaimana testimoni beliau terhadap lokasi kampus Smart Farm ini dan apa saja dampak positif tentunya ya yang bisa diperoleh oleh masyarakat sekitar
khususnya untuk warga setempat, masyarakat Desa Tapos. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan Pak RT Kusnadi. Siap, ya, Selamat Pak. sore Pak RT. Pak, ya, Pak, siap. Jadi Bapak sebagai Ketua RT 04 ya Pak ya? Siap, ya. Nah, gini Pak RT, jadi terkait kampus Smart Farm ini kan lokasi yang baru ya? Baru Yang- beberapa adalah 2 tahun lah. Ya, yang lokasi kedua. Iya, 2 tahun. Karena sebelumnya sudah dibangun lokasi yang pertama, hanya sekarang lebih fokus di lokasi yang kedua ini. Nah, menurut pandangan Pak RT, terutama terkait dengan sosok founder atau owner dari kampus Smart Farm ini, yaitu Kang Ali Imron. Nah, bagaimana pandangan pribadi Pak RT tentang sosok Kang Imron ini? Ya, kalau menurut pandangan saya dan masyarakat sih sangat luar biasa gitu. Di era zaman sekarang orang males ke kebun, tapi Al Imron ini membuktikan bahwa petani bisa sukses gitu. Bagaimana seperti kita lihat sekarang, kesuksesan Pak Al Imron itu udah nampak gitu, udah terlihat gitu. Kita sangat mendukung ada kegiatan seperti Pak Imron mau bertani gitu kan di era zaman sekarang, malas ke kebun gitu. Tapi ini membuktikan bahwa bertani bisa sukses gitu. Nah, menurut Pak RT sendiri, dengan adanya kampus Smart Farm ini, dampak apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat setempat, terutama masyarakat yang menjadi tanggung jawab kewilayahan Pak RT, yaitu masyarakat RT 04 dan sekitarnya? Kalau dampak positifnya sangat positif. Di antaranya masyarakat juga bisa mengambil cabai, bisa jadi nggak harus ke pasar, ada bayam, ada sayur-sayuran di sini. Maaf, mengambilnya beli apa? Beli. Oh, beli ya? Beli. Nggak Soalnya langsung ambil ya waduh, Pak RT ya? Jadi kan ada yang punya gitu Oh kan. iya. Baik. Cuman pada belinya di sini gitu kan. Bahkan dari lingkungan sekolah mana aja TK suka berdatangan gitu. Kunjungan ya? Kunjungan lah. Semacam studi wisata ya? Ya, benar. Banyak kunjungan, mungkin memperkenalkan alam juga gitu kan. Iya. Bahwa bercocok tanam seperti ini gitu kan. Jadi untuk Pak RT sendiri nih, pribadi Pak RT dengan adanya ini berarti sangat mengapresiasi ya? Iya, betul. Mengapresiasi, mensupport. Apalagi misalkan kan Pak RT juga pasti punya istri, dan istri juga pasti butuh semacam sayur mayur ya. Iya, benar. Jadi ketika butuh sayur mayur tidak harus ke pasar jauh-jauh ya. Ada lokasi terdekat untuk istilahnya belanja sayur ya. Ya, seperti betul. itu mungkin Pak RT ya? Iya, itu benar. Sangat bermanfaat gitu kan. Apalagi di zaman sekarang itu susah buat cari kebun gitu kan. Orang udah banyak sama yang perusahaan lah, perumahan apa. Jadi untuk sekarang ini sangat benar-benar manfaat. Apalagi Al Imron itu dari sini tuh pemuda gitu, bukan orang tua. Jadi jiwa pemuda itu ada, semangatnya ada untuk berkebun, bercocok tanam, membangkitkan generasi muda, ayo bercocok tanam gitu kan. Itu aja sih. Nah, terus ada pesan-pesan tersendiri tidak dari Pak RT untuk anak-anak generasi muda khususnya ya, di zaman digitalisasi sekarang, era modernisasi ini kan pasti banyak anak-anak muda yang kebanyakan tuh gandrung handphone, main game, bahkan yang lebih miris lagi jadi main slot ya, judi online. Tapi sangat sedikit anak muda yang ada ketertarikan untuk bercocok tanam dalam arti untuk prospek yang lebih bagus ya ke depannya, dengan apalagi kan anak muda sekarang lebih cepat itu adaptasi dengan teknologi digital dibanding yang sudah tua ya. Jadi ada pesan tersendiri tidak dari Pak RT untuk anak-anak muda, khususnya menginspirasi dari Kang Imron sebagai founder Smart Farm ini, agar bisa kedepannya anak-anak muda bisa lebih berinovasi dalam bidang apapun gitu ya, tidak harus pertanian tapi dalam segala bidang, intinya agar anak-anak muda itu tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif ya. Untuk pandangan saya sih, para pemuda yang intinya zaman sekarang itu kan jangan malu-malu sampai terjun ke kebun gitu, berkotor-kotoran,
tapi kesuksesan menanti gitu. Jadi tidak hanya kita ke kota bahkan jadi petani juga bisa jadi sukses gitu aja. Jadi ini Pak, jadi kalau kita bercocok tanam itu kan dia dekat dengan alam gitu kan. Jadi benar-benar pencinta alam itu yaitu kita bertani itu gitu kan. Jadi bukan hanya untuk mendaki gunung pencinta alam, tapi dengan cara berkebun bercocok tanam itu bahkan lebih dekat dengan alam gitu. Nah, beberapa hari yang lalu kan kita sama-sama menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan sudah pula dilantik kabinet merah putih. Salah satunya kan ada Menteri Pertanian, Menteri Desa dan lain sebagainya. Nah, kita fokus ke Menteri Pertanian. Harapan Pak RT kan sebagai yang berkecimpung di birokrasi. Dalam hal ini di pemerintahan Desa Tapos, ya kan? Harapan Pak RT untuk menteri baru yang sekarang sebenarnya menteri lama ya. Menteri lama di era Pak Jokowi hanya berpindah kabinet ke kabinet merah putih. Kan? Harapan Pak RT sendiri untuk Menteri Pertanian yang baru ini gebrakannya seperti apa, harus bagaimana? Harapan kami itu ya untuk sekarang, apalagi selamat ya untuk Bapak Prabowo dan Pak Gibran ya. Harapan kami itu dari pusat itu apalagi dari Menteri ke Pertanian ya bisa melihat gitu atau meliriklah, memperhatikan ke bawah, bahwa di bawah di pedesaan juga ada gitu kan, bisa sukses gitu kan. Apalagi kita butuh dorongan dari atas gitu kan. Dalam arti kita butuh perhatian beliau-beliau gitu kan, gitu sih. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya menteri yang sekarang ini harus lebih banyak program yang memang betul-betul satu pro rakyat, mensupport dan memfasilitasi terutama para petani-petani. Betul. Apalagi di sini di Desa Tapos khususnya ada petani milenial, petani muda yang memang inovasinya sangat bagus dan berdampak positif sangat luas untuk masyarakat. Seperti itu Pak RT ya. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya Pak RT ya. Ya, sama-sama Pak. Oke guys, itu barusan kita sudah sharing dengan aparatur pemerintah Desa Tapos, dalam hal ini ketua RT yang ada di wilayah kampus Smart Farm ini, khususnya di Kampung Tapos RT 04 RW 02 Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Baik, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berkeliling lagi di area kampus ini, dan juga nanti kita akan sharing wawancara juga dengan founder dari kampus Mapam Akademi Tangerang ini ya. Jadi nanti kita akan berbincang, berdiskusi dan sharing dengan founder dari kampus Smart Farm Tangerang, yaitu Kang Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kandatek Media. Nah, sekarang ini saya sedang bersama dengan para founder atau penggerak di Smart Farm Akademi Kabupaten Tangerang. Nah, di sini saya bersama dengan Pak Haji Riyatno selaku Presiden Smart Farm Akademi untuk wilayah se-Indonesia, nasional Pak ya. Nasional. Dan yang kedua ada Kang Ali Imron selaku penggerak juga ya di Smart Farm ini. Lebih teknisnya ke beliau pelaku langsung ke pertaniannya ya, dan yang mengelola Smart Farm Akademi Kabupaten Tangerang. Di sini juga hadir Ketua RT 04 02 Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa. Juga dari unsur kepemudaan ada Kang Ajis atau Kang Atek, khusus dari mewakili unsur anak-anak muda. Baik, kita berbincang-bincang terkait awal mula ya. Kita kilas balik dulu ke Pak Haji dulu ya. Pak Haji, kita ingin tahu nih bahwa Smart Farm ini apa sih, untuk apa, dan prospek kedepannya itu akan seperti apa. Silakan Pak Haji. Ya, baik, terima kasih. Kegiatan Smart Farm Academy ini kan
berawal mula dari rasa keprihatinan ya kami ya khususnya penggiat di bidang pertanian yang lama-lama nih lahan mulai berkurang, pemuda-pemuda sudah mulai ogah ya untuk pertanian. Sekarang tinggal yang tua-tua udah mau pensiun ya, yang menjadi penggerak pertanian, sehingga ini bahaya nih ya, sebagai negara agraris kok petani sudah nggak semangat, yang ada hanya tua-tua sehingga nanti regenerasinya terputus ya. Makanya dari situlah kemudian Smart Farm Academy ini lahir sekitar tahun 2019 ya, ya 2019 ya. Kemudian kita menginisiasi program Smart Farm Academy. Tujuannya apa? Untuk membangun SDM di bidang pertanian. Makanya kita merekrut juga para pemuda-pemuda, dan salah satunya Pak Ali Imron nih. Nah, supaya dipercepat. Kalau kita tidak ada persiapan membangun SDM itu butuh waktu 20 tahun untuk muncul seorang Pak Ali Imron. Ya, dengan adanya Smart Farm Academy ya, nggak harus nunggu 10 tahun, cukup 1 tahun ya. Kayak kita ini besok kita ada pembukaan pelatihan para patriot ketahanan pangan. Rata-rata umurnya 30 sampai 30 ke bawah ya, 17 sampai 30 yang tersebar di Provinsi Banten ya. Provinsi Banten ada 5 kabupaten kota. Di sini nanti akan kita mengadakan super camp ya. Maksudnya super camp jadi selama 23 hari nginap di sini ya, untuk survival bagaimana membangunkan lahan tidur, mengolah ya, sampai kemudian panen ya. Di sini tidur di kebun ya, tidur di kebun. Dan kita targetnya Smart Farm Academy ini kita ini sudah mulai, dan yang pertama ini kita membebaskan lahan di sini. Jadi kita punya tujuan untuk mengajak kepada masyarakat untuk membeli tanah wakaf untuk petani supaya produktif. Targetnya 1 desa 1 hektar. Seluruh Indonesia 74.000 hektar. Maaf saya potong Ya, Pak Haji. silakan, Mangga. Kalau Smart Farm ini, apakah leading sektornya ini langsung di bawah Kementerian Pertanian, ataukah dinas di daerah setempat, atau dari mana nih Pak Haji? Kalau Smart Farm ini munculnya adalah dari penggiat-penggiat sosial. Ya, awalnya bukan dari dinas ya, bukan dari pemerintah desa juga bukan. Jadi memang penggiat-penggiat sosial, atau di sini penggerak-penggerak sosial entrepreneur. Jadi pengusaha sosial yang di sini yang mereka mendedikasikan diri hanya untuk apa? Untuk membantu orang ya. Orientasinya adalah membantu orang. Nah, dari situ. Jadi makanya kita iuran, awal-awal iuran, mengajak orang untuk untuk mensupport ya, baik dari sisi modal kerja dari pertaniannya, dari pelatihannya, termasuk tanah ya. Di dalamnya kita juga sampai beli ya tanah itu dari kolekan zakat, infak, sedekah dari masyarakat. Oh, dari itu sumber anggarannya dari situ. Ya, dari situ. Jadi tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah. Waktu itu, kalau sekarang mah sudah, karena pemerintah sudah melirik kita ya, membantu kita, karena nggak semuanya kita bisa bekerja sendiri ya. Ada sesuatu kelebihan dan kekurangannya ya. Kita ada kekurangan, nah yang lainnya bisa memberikan kelebihannya. Sebagai contoh nih, di kampus Smart Farm Academy kan kita udah support beli tanahnya, joglo. Nah dari kepala desanya nih support mesin alsintannya, kayak traktor, kemudian sarana pengairannya gitu kan, pupuk gitu kan. Termasuk besok itu dari Kemenaker. Nah Kemenaker dia bantu di sisi pelatihannya, instrukturnya dari Kemenaker kerjasama dengan BPVP Bandung Barat ya, untuk melatih 16 patriot ketahanan pangan selama 23 hari. Apa termasuk nanti Kementerian Tenaga Kerja itu memfasilitasi alat-alat pertanian juga? Kalau Kementerian Tenaga Kerja lebih kepada meningkatkan kompetensi, pengetahuan, teknologi tentang pertanian. Jadi mereka nanti paling dapat pengetahuan, mendapat sertifikat ya. Nah tugas dari Smart Farm adalah berkelanjutan, membina mereka, mendampingin mereka ya. Setelah mereka dilatih, kita berikan ya modal support ya sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk awal mereka mengimplementasikan ilmu yang sudah diberikan di kampus Smart Farm Academy ini, mereka minimal 1000 meter itu harus mengaplikasikan ilmunya. Dan dari Smart Farm Academy Easy atau Inisiatif Zakat Indonesia itu memberikan support itu, modalnya ya. Nah
dari awal pembentukan Smart Farm ini, tadi kan dibentuk berdasarkan kolektif kolegial lah, boleh dikatakan ya. Ya. Awal mula diaplikasikan proyek Smart Farm ini di wilayah mana, Pak Haji? Oh ya, awal mula itu di desa Kampung Gagah Gede, Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Nah, itu sudah awalnya itu ada 20 patriot. Dari unsur mana? Dari unsur pesantren kita rekrut juga, dari unsur pemuda, dari unsur anak jalanan juga kita rekrut juga, dari unsur dari sekolah juga. Jadi ada 20 petani yang sekarang juga sudah kita kirim ke Jepang nih. Angkatan pertama ada Mas Hilman, kita kirim ke Jepang udah 3 tahun untuk di sana menimba ilmu sambil magang ya, sehingga setelah mereka kompetensinya teruji, kedisiplinnya teruji, survivalnya teruji di Jepang, nanti ilmunya akan dikembangkan di kampus Smart Farm Academy. Jadi nanti ditularkan di masing-masing lokasi Smart Farm ya, termasuk Pak Limron ini kan sebelumnya juga sudah ke OISK Karanganyar selama berapa bulan Pak? Setahun. Nah di sini diaplikasikan gitu kan. Gitu. Nah baik. Tadi awal mula kan di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Sejauh ini ya, termasuk yang di sini sekarang, sudah berapa lokasi Pak Haji yang sudah diberlakukan proyek Smart Farm ini? Kita sudah ada 25 titik di 7 provinsi. 7 provinsi, ya. 25 titik? Iya, satu titiknya itu bisa 20 sampai 25, sampai ada yang sampai 41 titik. Jadi kurang lebih ada 500-an lah. Oke Pak Haji, selama berjalannya proyek Smart Farm ini ada kendala tidak yang dihadapi, baik itu dari misalkan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah ataupun dari unsur pihak-pihak yang memang ya kemungkinan tidak kontra lah gitu, misalkan dengan proyek ini, atau hal apa yang dulu menjadi penghambat atau rintangan lah ketika untuk mengaplikasikan proyek Smart Farm ini Pak Haji? Ya, baik, kalau dari segala kendala, tantangan gitu kan, selama ini merasa menikmatin tantangan dan kendala. Artinya kalau di situ ada tantangan, ada kendala, ada masalah, program itu kita tepat sasaran. Kenapa? Karena memang kalau di Smart Farm Academy Easy ini kan memang mencari yang SDM yang mungkin mereka memang pada dasarnya mungkin tidak mampu ya, karena kita kan mengumpulkan dari infak, sodakoh. Jadi kita memberikan pelatihan modal kepada orang-orang yang nggak mampu. Nah, orang-orang yang nggak mampu kan secara karakter, secara ini kan harus dibina. Permasalahan itu pasti ada ya, tapi kita punya keyakinan selama orang masih hidup berarti masih diberikan kesempatan untuk bisa berubah. Makanya kita terus saja gitu kan, terus saja. Justru kita merasa nikmat kalau ada masalah, ada ini, yang penting pasti ada solusi kan. Nah, itu keyakinan itu yang kemudian yang penting diniatkan untuk ibadah, itu yang paling penting. Makanya di Smart Farm Academy ini kan artinya itu Smart Farm itu petani cerdas ya. Ya, cerdas secara teknologinya, cerdas secara spiritualnya. Makanya kalau di piramida Smart Farm Academy itu ya pondasinya itu adalah ibadah gitu kan. Di ujungnya itu adalah bahagia dunia akhirat. Makanya petani-petani yang di Smart Farm Academy itu ada fundamental pertanian, spiritual pertanian, dan teknologi pertanian. Spiritual pertanian itu kita nggak mulu-mulu sih. Targetnya dari petani itu sholat 5 waktu aja. Ya, menjadi indikator keberhasilannya adalah sholat 5 waktu. Nah, ini jadi patokan ya. Nah, termasuk Pak Limron nih, karena kita cek terus setiap minggu sholat 5 waktu, walaupun kadang telat-telat ya nggak apa-apa, yang penting jangan ditinggalkan ya, kita support ya, kita support karena memang itu tugas kita kan. Betul, ya, nanti kalau nggak ada tantangan nggak ada pahala gitu, lancar-lancar saja. Tapi kalau ada tantangan, ada ini gitu kan. Dan alhamdulillah sudah 5 tahun ini kita menikmati betul ya, apalagi kemudian banyak dukungan ya, termasuk Pak RT nih, alhamdulillah nih sudah berapa tahun nih selama ini terus mendukung, mensupport ya, sehingga setiap permasalahan di lapangan juga kita teratasi, apalagi kepala desanya, kepala dinas, jadi kita akhirnya kolaborasi Pak. Jadi sinergi, kolaborasi, tidak cukup itu, partisipasi. Nah, jadi kita sinergi, kolaborasi, dan partisipasi. Pak Lurah partisipasinya apa? Pak RT partisipasinya apa? Kita apa? Dari Pak Ali apa gitu kan. Jadi kita yang penting diniatkan untuk ibadah.
Kalau Amin, kita amin. niatkan ibadah, insya Allah ilu benang dahar gitu kan ibadah. Jadi Pak Haji, adakah ya baiklah, tadi sudah dikatakan histori dari Smart Farm sendiri. Nah, maksudnya apakah ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh Smart Farm ke depannya, terutama rencana jangka panjang? Nah, jangka panjangnya. Jadi kita memang ada rencana jangka pendek, menengah, panjang, jangka imah ya palingnya. Jangka imah ya. Buat biar dapur kebul ya. Ya, makanya di pertanian juga ada seperti itu. Ada ya. Nah, di piramida Smart Farm Academy, peta jalan petani cerdas, kita udah bikin buku kemarin baru launching, peta jalan petani cerdas. Jadi pertanian ini ada yang sifatnya konsumtif, yang memang itu untuk kebutuhan setiap hari, setiap waktu kita kan harus makan nih. Ada yang sifatnya mungkin tabungan, ya tabungan itu bisa kambing, investasi bisa kebun. Nah, jadi kita harus tiga-tiganya itu harus ada di pertanian, apalagi terpadu tadi ya, ada lele, kemudian ada kambing, supaya saling menjaga ekosistem. Nah, kalau untuk jangka panjangnya sebenarnya kalau saya difokus di SDM ya. Ya, karena kalau dari sisi fasilitas pertanian dari kementerian sampai tingkat desa itu asal mau aja ada. Dari keilmuan sudah berapa kampus sekarang nih, IPB, yang ITB, UGM, yang apa itu yang menanganin ilmu pertanian dari A sampai Z sampai profesornya itu ada semuanya ya. Nah, kita ini tinggal mengolah saja ya. Ibaratnya kita ini memasang puzzle-puzzlenya aja yang mereka memang sudah ada. Makanya kita pengen kerjasama nih antara masyarakat, industri ya, kemudian pemerintah dan kampus. Tiga ini yang kemudian harus dikolaborasikan. Ini yang dilakukan oleh di Malaysia, karena saya juga sempat tadi banding ke Malaysia. Dia punya sebuah pusat pelatihan menggabungkan itu. Jangan sampai nanti kampus banyak barang-barang nganggur, jadi karena memang tidak berkelanjutan ya. Jadi kita nih 4 ini. Jadi bapak angkatnya ada, industri ada, masyarakatnya ada, ya masyarakat dalam bentuk komunitas, kelompok tani dan sebagainya. Kemudian pemerintahnya ya dengan support anggaran segala macam, kampusnya di pihak penelitian. Nah, inilah digabungkan meramu itu, kemudian kita telurkan, kita bangun itu ke pemuda-pemudanya. Kalau ada pihak, katakanlah pihak baik itu pribadi ataupun kelompok ingin mendirikan Smart Farm semacam ini, apa saja persyaratannya dan anggaran terutama ya, harus berapa minimal disiapkan? Selama ini kita jarang kemudian yang langsung menyiapkan itu. Jadi kebanyakan itu yang sudah kita bina mereka secara otomatis akan disupport tanpa kita meminta. Gitu, makanya yang kuncinya adalah SDM. Bagaimana SDM berprestasi. Kalau udah berprestasi walaupun kecil, nanti akan menjadi orang banyak mensupport. Jadi dari ini bukan nyiapin ini. Jadi makanya setiap orang yang minta seperti itu, dari mana kirimin dulu kalau mau serius di sini 10 bulan, orangnya mampu nggak, yang nanti akan jadi pionirnya. Kayak kemarin ada dari Sumatera Barat tuh, Adam kan 10 bulan Mbak di sini, digembleng di sini ya, digembleng di sini ya, saya kirim kemana gitu kan. Kalau di kebun kemudian tidur di sana masih hidup, masih berarti aman gitu kan. Itu aja. Jadi yang penting SDM-nya dulu, bukan pengajuan dulu ya. Jadi misalnya persiapan SDM-nya dulu ya. Kayak itu kan seperti bapak ini, Pak ini saya mau ini, kalau mau serius kirimin, bilangnya. Baik. Jadi saya patokannya itu, kalau nggak ngirimin berarti nggak serius, gitu aja. Dan dia harus nurut Pak. Kuncinya satu doang. Oke, baik. Kita ke Kang Imron. Kang Imron boleh dikatakan sebagai patriot tadi ya. Patriot ketahanan pangan. Nah, awal mula Kang Imron ada inisiatif keinginan untuk istilahnya bergabung dengan Smart Farm atau mendirikan Smart Farm, mengelola sampai sekarang mungkin tidak hanya bercocok tanamnya ya, tapi sudah merambah ke agrobisnisnya, marketingnya dan lain-lain sebagainya. Nah, awal mula motivasi apa yang Kang Imron dulu miliki sehingga ingin bergabung dengan Smart Farm ini, Kang? Pertama kita di bidang pertanian itu main-main saja sih sebetulnya mah. Luar biasa. Hanya main-main saja. Main-main berhadiah. Iya. Oke. Silahkan, Kang. Lama kelamaan kan kita bermainnya
agak lumayan menguras waktu ya. Nah, ada inisiatif kita ingin bermain kita ini menghasilkan gitu. Nah, ada yang kesempatan kita disekolahkan ke OISK, yaitu salah satu organisasi non formal yang ada di Sukabumi dan di Karanganyar. Kita dididik selama 1 tahun kurang lebih, baru kita bermitra di berbagai perusahaan di bidang pertanian. Salah satunya perusahaan ternama yaitu Amazing Farm yang ada di Bandung Lembang, kemudian kantornya ada di Taman Tekno Pergudangan Serpong. Tahun ke tahun kita banyak tantangan juga dan permintaan dari para pengunjung, pertama untuk edukasi, kedua untuk penyediaan market di bidang horeca ya, hotel, restoran, kafe juga banyak permintaan. Maka dari itu kita harus ada kemitraan yang membiayai atau yang mempunyai bapak angkat. Maaf, tadi bisa diulang, horeca. Iya, Hotel, restoran, kafe gitu. Iya, bukan hoream ya. Iya. Horeca, hotel, restoran, kafe. Silakan. Ya sambil Seru nih, hoream. Ya gitu Pak Haji ya. Horeca ya biasanya itu kan banyak sekali permintaannya. Ada, dan kita sudah bermitra ke Amazing Farm selama 5 tahun kurang lebih, dan sekarang kita banyak yang jadi mitra-mitra kita seperti di perumahan, kemudian di kedinasan, dinas BKKBN ya, kemudian di Sdukcapil banyak pelanggan-pelanggan sayuran untuk dikonsumsi sehari-hari para ibu-ibu. Nah, di sini juga banyak program-program yang sudah kita jalankan. Pertama, program Pemuda Tani kerjasama dengan Dinas Pertanian gitu. Jadi kita bertani, alhamdulillah sudah banyak partnernya. Di bidang kepemudaan juga ada yang berminat, tetapi tidak banyak. Hanya satu desa paling 2 orang atau 3 orang saja. Oke, baik. Tadi disebutkan sudah ada semacam pelatihan lah dengan sasaran anak-anak muda di desa sini ya. Nah, tadi sebutkan satu desa cuman ada 2 orang. Ya. Itu berarti anak-anak muda, baik itu di desa atau di wilayah lain lah ya, anak-anak muda ketertarikan untuk bercocok tanam atau berkecimpung di dunia pertanian itu intinya masih minim ya. Nah, menurut Kang Imron nih, kendala apa kira-kira yang membuat anak-anak muda belum begitu tertarik untuk berprofesi sebagai petani? Yang pertama dari penghasilan kan nggak menentu, RT ya. Pertama dari penghasilan. Penghasilan ya. Iya. Kedua, petani itu nggak ada yang bertanggung jawab ya. Dalam Kan hal dari kedinasan atau siapa gitu. Ketika rugi ya rugi aja. Nggak kayak BPJS gitu kan ya. Misalkan kalau BPJS kan orang sakit bisa ke rumah sakit. ada yang nanggung, Ada yang walaupun nanggung. kita bayar gitu. Iya. Kalau di bidang pertanian ini siapa gitu. Jadi makanya para pemuda ya harus benar-benar seleksi alam. Kalau untuk bidang pertanian mah orang-orang khusus yang punya kemauan yang tinggi ya, semangat yang beda lah dari kebanyakan siap orang. tempur lah gitu. Siap tempur ya. Kemudian kan dari SD, dari TK juga nggak ada yang disebut siapa yang cita-cita jadi petani kan Pak Haji ya. Kecuali jadi Menteri Pertanian, cita-citanya ya. Oke. Begitu. Oke. Sejauh ini nih, sejauh Kang Imron bergabung atau menjalankan proyek Smart Farm ini, hal-hal apa yang didapat Kang Imron secara pribadi atau secara umum gitu kan? Intinya apa saja yang sudah Kang Imron rasakan dan bisa Kang Imron manfaatkan untuk kedepannya gitu? Yang pertama persahabatan ya. Kita yang paling berkesan itu persahabatan, pertemanan nambah banyak Pak Haji ya, teman-teman, kemudian para mitra,
kemudian orang-orang pasar juga, pasar Tiga Raksa misalkan ya, yang terdekat, Pasar Daru, Tenjo, itu yang sangat berkesan lah gitu. Oke. Iya, kunjungan-kunjungan. Itu sih nggak muluk-muluk sih. Intinya nambah jaringan ya, Iya, buat jaringan nambah saudara lah silaturahmi gitu. sama saudara. Nah terus di Smart Farm yang Kang Imron kelola sekarang ini, tanaman apa saja yang sudah dibudidayakan gitu kan? Ada berapa item dan sejauh ini untuk marketingnya, pola marketingnya seperti apa? Yang ditanam di sini nggak terlalu banyak sih, paling ada 7 item ya. Dari kangkung, cesim, pakcoy, kemangi, kemudian pepaya, cabai rawit, sama cabai terong gitu. Yang lainnya kita hanya pesanan saja. Misalkan ada PO nih dari organisasi mana, baru kita tanam gitu ya, melon, semangka, anggur dan lain-lain gitu. Jadi by request. Iya gitu. Dan misalkan masyarakat nih mau beli langsung sayur ke sini bisa? Boleh ya? Iya, yang penting jangan nganjuk aja gitu. Nganjuk itu bukannya daerah di Jawa ya? Nagihnya. Iya. Begitu. Oke. Nah terus dari Kang Imron sendiri nih, ada pesan atau saran masukan untuk anak-anak muda? Mungkin tidak harus ke pertanian saja, intinya anak-anak muda, apalagi sekarang kan era digitalisasi, eranya anak muda yang menguasai digital teknologi itu anak muda. Harapan Kang Imron nih untuk anak-anak muda itu harus seperti apa biar bisa meraih mengembangkan potensi, mengembangkan skill gitu kan, agar apa yang dicita-citakan oleh anak-anak muda itu bisa tercapai gitu. Ya pertama tidak malu biniat ya. Ya tergantung pada niatnya juga ya. Niat, ya. Nah, terus pemuda karena harus sukses ya, kita paling harus kita mengajukan ke pemerintah bahwa petani itu harus digaji. Mungkin itu sasaran harapan saya mah, insentif lah, misalkan di para donatur ya, orang-orang dermawan. Jadi jangan ke sarana ibadah aja gitu. Bukan masjid, pesantren kan udah banyak itu miliaran. Ya ke petani-petani lah gitu, pertahankan pertelihan ini gitu. Jadi supaya tanah itu nggak dijual. Itu harapan saya mah. Jadi harus ada insentif lah untuk para petani gitu. Iya, untuk para petani. Oke, terkait harapan, sekarang kan sudah dibentuk ya kabinet baru, kabinet merah putih. Iya. Setelah dilantik presiden dan wakil presiden terpilih, dan sekarang sudah ada menteri pertanian yang baru walaupun orang lama. Iya, betul. Ya kan? Nah harapan Kang Imron sebagai pelaku atau penggerak di pertanian, patriot pertanian, ketahanan pangan, apalagi pidato Pak Presiden kemarin itu kan salah satunya swasembada pangan. Nah, Kang Imron sendiri pandangannya seperti apa terkait harapan Pak Presiden dan harapan Kang Imron juga untuk pertanian ke depannya gitu. Memang di bidang pertanian salah satunya kalau ingin swasembada pangan kan ya harus dari kita semua, dari pajale ya, padi, jagung, kedelai, jangan impor. Itu tadi salah satunya, harus ada insentif untuk para petani. Kalau bisa di PNS kan, harus ada insentif untuk para petani. Kalau bisa di PNS kan gitu. Jadi kelompok tani, ketua, sekretaris, bendahara PNS semua. Jadi kita nggak fokus untuk perdapuran gitu. Itu yang kendala yang sangat mendasar Pak RT. Karena petani itu modalnya gede. Oh gede gitu. Ya? Iya. Makanya pemerintah jangan membantu satu tahun sekali aja, jadi berkelanjutan per bulannya gitu jadi yang diperhatikan. Baik. Itu aja sih pesan saya mah. Iya. Pesan apa lagi Pak? Cukup itu aja lah. Pak Haji, closing statement ya. Tadi sama pertanyaannya seperti ke Kang Imron terkait swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintahan yang baru sekarang. Nah, ada pandangan atau saran masukan terkait rencana swasembada pangan tersebut? Silakan Pak Haji. Ya,
Jadi harapannya sih kalau ketahanan pangan kan terkait dengan ketersediaan pangan ya, Iya. dari masyarakat sendiri ya. Ya harapannya sih pemerintah mulai membuka lahan-lahan baru ya, seperti zaman Soeharto dulu kan ada tranigasi ya. Jadi kalau bisa alih fungsinya itu jangan banyak-banyak. Sekarang kan kebanyakan alih fungsi untuk pemukiman, untuk perumahan, untuk ini. Ya, untuk ketahanan pangan ini ya harus harus jelas targetnya nih. Kalau swasembada pangan tidak hanya swasembada pangan aja gitu kan, tagline-nya, tapi harus ada actionnya ya. Actionnya nih misalnya target berapa hektar nih seluruh Indonesia nih yang belum tergarap, hutan-hutan mana. Jadi harus mulai dibuka lahan-lahan baru, harus disiapkan ya teknologinya, kemudian ketersediaan pupuk ya, termasuk di dalamnya adalah SDM. Nah, tadi cukup menarik yang disampaikan Pak Ali Imron itu, bahwa petani itu harus digaji. Nggak apa-apa digaji, tapi minimal dia harus menggarap lahan misalnya 1 hektar. Yang sampai bahkan gaji buta juga kan, tidur ngopi digaji ya. Tapi harapannya dia harus punya target yang digaji itu seperti apa gitu kan. Nah, harus ada skepanya, harus ada harus ada pengaturannya. Misalnya minimal 1 hektar nih, ada digarap oleh 2 pemuda. Ya untuk awal-awal nggak usah banyak-banyak lah, kasih insentif 1 juta aja itu udah seneng ya. Sekarang aja nggak digaji mereka semangat ya, apalagi digaji tuh. Selama sambil nunggu panen, nunggu hasil, nunggu ini, mereka dikasih insentif. Baik. Dan Pak Haji sendiri optimis tidak swasembada pangan seperti yang dibilang Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai 4 tahun? Nah, sejauh mana optimistis Pak Haji terkait hal tersebut? Ya insya Allah kan optimis kami terkait dengan regulasi ya, karena kita kan sudah bikin miniatur nih Smartfarm Academy ini ada sekitar mungkin yang dikelola kurang lebih antara 300 sampai 500 hektar di 7 provinsi. Kan kita sudah melihat hasilnya, dan ternyata nggak harus melulu nunggu anggaran dari pemerintah. Ternyata dari pengelolaan infak sodakoh, dari ngumpulin 1.000 2.000 itu sudah cukup bisa mengelola 500 hektar. Coba bayangin gitu kan. Jadi ini apalagi kemudian disupport oleh pemerintah. Regulasinya ini harus disupport oleh regulasi pemerintah. Betul. Kalau kita sendiri masyarakat kemudian kita sudah bagus rencana, tapi ternyata lahannya tahu-tahu nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi kita di bawah bergerak ya, dari pemerintah itu mendukung. Intinya regulasi juga merupakan faktor yang penting. Iya, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, itu juga nanti bisa mengakselerasi untuk mencapai rencana target swasembada pangan itu ya. Sekarang dari unsur kepemudaan warga masyarakat sekitar Smartfarm ini, gimana nih pandangan Kang Atek terkait pergerakan patriot ketahanan pangan ini seperti Kang Imron? Menurut Kang Atek ini apakah sejauh ini sudah sangat membantu masyarakat? Apakah Smartfarm ini perlu terus untuk dipertahankan dan lebih dikembangkan? Siap. Kalau saya pribadi untuk dari pemuda ya, khususnya dari pemuda sangat support dan sangat bangga. Terus yang pengelolanya juga asli dari putra daerah kita kan, ya, dari putra daerah khususnya dari Tapos, untuk pengembangan untuk untuk meringankan pengangguran juga sebenarnya daripada pemuda kita bisa nih. Menciptakan lapangan kerja. Nah itu awalnya kan pemuda nganggur, bisa kan bercocok tanam, misalkan kan diajarin sama Pak Ali Imron ini. Saya mah sangat dari awal juga adanya Smartfarm ini pertanian sangat setuju sekali, sangat mensupport karena membantu ekonomi masyarakat khususnya dari pemuda. Gitu. Nah, dari Kang Aji sendiri atau Kang Atek, ada nggak keinginan nih untuk nanti menjadi patriot di ketahanan pangan ini juga seperti Kang Ali Imron? Nah, jujur sebenarnya pengen, jujur pengen. Cuman namanya bukan dari bidang kita ya, makanya tiap hari kesini juga saya pengen belajar sebenarnya nih, pengen belajar bertani juga gitu. Jadi ciptakan untuk pemuda itu pemuda yang berkelas lah intinya gitu dalam pertanian. Siap. Oke, Pak RT, kesan dan pesannya terkait Smartfarm ini, Pak RT silakan Pak RT.
Ya Pak RT, harapannya ke depan nih Smart Farm ini terutama untuk anak-anak muda ya. Kang Ali Imron, Pak Haji kan sangat menginspirasi kita semua. Ya. Nah, pribadi Pak RT harapannya untuk anak-anak generasi muda saat ini bagaimana Pak RT? Ya, harapan dan pesan saya itu untuk para pemuda khususnya di Desa Tapos ya. Ada contoh dari Al Imron gitu kan, bertani itu ibaratnya kita bisa sukses. Walaupun tadi dikatakan sama Pak Al Imron itu dalam arti nggak ada gaji, nggak ada ini, cuman kan kita pasti di pertanian itu ada menghasilkan gitu kan. Apalagi sekarang udah sangat kasarnya dalam pertanian Smart Farm ini udah banyak yang ngelirik juga dari pihak desanya, pihak kecamatan, bahkan dari kabupaten juga udah kesini gitu kan, udah bisa ngelirik lah, dalam arti membantu, support juga gitu kan. Nah untuk pemuda silahkan gitu kan terjun gitu kan di pertanian gitu kan, jangan takut dengan kotor-kotoran gitu kan. Baik, itu aja sih. siap. Oke, terima kasih untuk waktunya dari semua narasumber, Pak Haji, terutama Presiden Smart Farm Indonesia, Kang Ali Imron selaku Patriot Ketahanan Pangan, Kang Ajis dari unsur kepemudaan, Pak RT dari unsur pemerintahan desa. Ya, kita berharap agar Smart Farm ini tidak hanya tumbuh atau dikembangkan di Desa Tapos ini saja. Jadi kita doakan Pak Haji supaya bisa nanti untuk mengembangkan lebih banyak Smart Farm atau kampus akademi Smart Farm ini di wilayah lain di seluruh Indonesia khususnya. Baik, cukup sekian dari kami. Insya Allah nanti ada kelanjutannya untuk terkait Smart Farm ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di ladang yang subur, cahaya mentari bersinar, penyuluh pertanian, pejuang tanah air yang sejati, mengabarkan ilmu di setiap desa dan perbukitan, menyemai harapan menuju Indonesia maju berwaspada.